Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Guna-Guna Saudara Ipar. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa kunjungi langsung channel YouTube penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah 3 bulan lebih Bang Rusli menjadi pengangguran setelah usaha bengkel lasnya tutup karena sepi pelanggan. Dan Bang Rusli harus banyak menanggung hutang untuk membayar sewa tempat dan membayar orang yang ikut bekerja dengannya. Pekerjaan terakhirnya gagal berantakan karena ada banyak kendala yang dihadapinya. 3 bulan sebelum usahanya itu tutup, Bang Rusli merasakan adanya hal-hal aneh yang menimpanya. Tapi semuanya dianggap hanya sebuah kebetulan saja. Dan Bang Rusli tidak menceritakan apa yang dialaminya saat itu. Bang Rusli yang tinggal bersebelahan dengan kedua kakaknya mulai menjadi bahan tertawaan, omelan, dan juga omongan dari kakak laki-lakinya yang bernama Bang Ojak. Bang Ojak selalu memarahi Bang Rusli yang kini hanya berdiam diri di rumahnya. Bang Ojak juga sering menyindir Bang Rusli karena sewaktu usahanya sedang berkembang, Bang Rusli dianggap lupa diri dan sering menghambur-hamburkan uang. Padahal sewaktu Bang Rusli sedang berjaya, Bang Rusli selalu membantu Bang Ojak dan keluarga lainnya. Bang Rusli juga merasa bersikap baik dan sopan terhadap Kak Rompla serta keluarganya. Tapi kini ketika Bang Rusli sedang terpuruk, Bang Ojak malah sering berkata yang kurang enak di hati dan telinga Bang Rusli. Sampai-sampai istri Bang Rusli yang bernama Kak Dina merasakan kesal dan ingin melabrak Bang Ojak karena sikap Bang Ojak yang sudah dianggapnya keterlaluan. Berbeda dengan Kak Rompla, kakak kedua dari Bang Rusli, Kak Rompla malah sering membantu Bang Rusli dan keluarganya yang saat ini dalam keadaan sulit. Bahkan Kak Rompla siap memberikan modal kepada Bang Rusli dan Kak Dina jika mereka akan mulai usaha baru. Kak Rompla juga menyarankan kepada Bang Rusli dan Kak Dina untuk membuka usaha kuliner saja karena modalnya tidak terlalu besar. Akhirnya Bang Rusli dan Kak Dina pun mendapatkan ide untuk membuka warung nasi uduk di malam hari. Karena di sekitar daerah tempat tinggalnya belum ada yang berjualan nasi uduk Betawi di malam hari. Rencana itu pun disampaikan Bang Rusli dan Kak Dina kepada Kak Rompla. Mereka berdua juga bermaksud untuk meminjam modal usaha kepada Kak Rompla dan suaminya yang bernama Kak Ujang. Setelah menemukan tempat yang strategis untuk memulai usahanya, Bang Rusli dan Kak Dina lalu menemui Kak Rompla dan Kang Jajang ke rumahnya dengan tujuan meminjam modal untuk memulai usahanya. Kak Rompla yang awalnya sangat bersemangat untuk membantu Bang Rusli dan Kak Dina, tiba-tiba saja berubah pikiran karena tidak mendapat izin dari suaminya. "Maafin kakak ya Rus, kakak belum bisa bantu. Duit simpenan kakak dipakai Kang Ujang buat benerin motornya. Lagian juga kata Kang Ujang usahanya lagi sepi. Dan uang yang ada buat jaga-jaga Rus," kata Kak Rompla yang tentu saja membuat Bang Rusli dan Kak Dina merasa kecewa malam itu. Di saat yang bersamaan Kang Ujang pun pulang dari mengikuti majelis taklim yang ada di masjid sekitar tempat tinggal mereka. Dengan sikap dingin Kang Ujang berkata, jika uang yang mereka punya tinggal untuk persiapan jika ada kebutuhan keluarga yang mendesak. "Lagian juga percuma lu buka usaha lagi Rusli, ujung-ujungnya juga bangkrut lagi. Mending lu cari kerja aja yang gak pakai modal," ujar Kang Ujang yang dengan seketika mematahkan semangat Bang Rusli untuk memulai usahanya. "Orang usaha itu banyak resikonya Rusli. Kalau balik modal, kalau enggak gimana?" imbu Kang Ujang lagi. Dengan penuh rasa kecewa, Bang Rusli dan Kak Dina pun segera berpamitan untuk pulang. Walaupun rumah mereka hanya bersebelahan, tapi Bang Rusli dan Kak Dina selalu bersikap sopan kepada kakak-kakaknya.
Sesampainya di rumah, Bang Ojak datang untuk menanyakan tentang rencana Bang Rusli. Sama seperti Kang Ujang, Bang Ojak terlihat dingin menanggapi rencana usaha Bang Rusli. Bedanya, Bang Ojak memberi nasihat yang baik, walau terdengar menyakitkan di telinga Bang Rusli. "Gimana ini, Neng? Masa iya kita gagal buka usaha?" ujar Bang Rusli kepada Kak Dina. "Sabar dulu Bang, nanti juga nemu jalannya. Abang jangan putus asa. Insya Allah nanti kita cari modal bareng-bareng. Sekarang abang mending sholat isya deh, udah jam 8 tuh," jawab Kak Dina yang membuat Bang Rusli merasa tenang. Bang Rusli dan Kak Dina sudah berumah tangga lebih dari 5 tahun, tapi mereka belum dikaruniai keturunan. Rumah tangga Bang Rusli dan Kak Dina pun terbilang adem ayem, karena keduanya saling pengertian dan tidak bersikap yang aneh-aneh. Dulu sewaktu usaha Bang Rusli berkembang pesat, Kak Dina selalu membantu keluarga dan tetangga terdekatnya. Kak Dina juga seorang yang sederhana, walau sebelum usaha Bang Rusli bangkrut, Kak Dina selalu memiliki banyak tabungan. Tapi Kak Dina selalu berpenampilan seadanya. Selesai Bang Rusli menjalankan sholat isya, datanglah Bang Panjul dan istrinya yang bernama Kak Ratna. Bang Panjul adalah sahabat baik Bang Rusli dan begitu juga dengan Kak Ratna yang menjadi akrab dengan Kak Dina. Kak Ratna membawakan beras dan bahan makanan lainnya untuk Kak Dina dan Bang Rusli. Bang Panjul dan Kak Ratna tahu kalau saat ini kehidupan Bang Rusli dan Kak Dina sedang terpuruk dan membutuhkan perhatian dari orang terdekat. "Gua masih bisa beli beras, Jul. Ngapain lu pakai repot-repot bawa-bawa begituan sih? Gue jadi kagak enak," ujar Bang Rusli dengan senyumnya yang membuat Bang Panjul ikut tersenyum. "Kemarin gue makan sampai kagak tega, Rus. Gue inget lu. Masa iya gue sama bini gue makan enak, sementara sahabat gue kelaparan?" balas Bang Panjul yang membuat Bang Rusli dan Kak Dina tertawa. "Suwe lu, masa iya gue kelaparan?" Dari dalam ruang tengah, Kak Dina dan Kak Ratna keluar membawa kopi dan makanan ringan yang tadi dibawa oleh Kak Ratna dan Bang Panjul. "Mereka rencananya mau buka nasi uduk Bang, tapi belum nemu modal," ujar Kak Ratna kepada Bang Panjul. "Wah mantap terus, tapi emang lu bisa bikin nasi uduk, Din?" tanya Bang Panjul meledek Bang Rusli dan Kak Dina. "Ya bisa lah Bang Jul, gini-gini gue jago masak, tanya tuh Ratna." "Tenang kalau soal modal mah, tapi yang penting lu harus lebih hati-hati lagi, Rus," ujar Bang Panjul yang membuat Kak Dina penasaran. "Hati-hati gimana Bang Jul?" tanya Kak Dina dan Kak Ratna yang merasa bingung dengan ucapan Bang Panjul tadi. "Sebelum bengkelnya Rusli sepi order, terus tutup dan bangkrut, gua udah ingetin ke Rusli kalau kayaknya ada orang yang iri sama dia. Soalnya itu bengkel hawanya beda pas terakhir gua nengok ke sono." "Beda gimana sih Bang? Gua nggak ngerti dah," tanya Kak Dina yang semakin penasaran. "Lah emangnya laki lu nggak cerita, Din?" balas Bang Panjul yang malah balik bertanya. "Bang Rusli kagak pernah cerita apa-apa. Dia mah pelit buat cerita kalau soal kerjaannya," jawab Kak Dina yang mulai merasa kesal kepada Bang Rusli. "Jadi abang pernah beberapa kali ngelihat sosok makhluk gaib di bengkel las kita dulu, Neng," ujar Bang Rusli mulai menjelaskan. "Gua udah bilang sama laki lu, Din, buat nyari orang yang ngerti tentang hal-hal gaib, dan juga buat ngilangin itu kakek cebol sama nenek-nenek peot yang sering muncul di bengkel," sahut Bang Panjul dengan nada agak kesal karena Bang Rusli selalu menolak ajakan Bang Panjul untuk pergi ke kiai atau orang-orang yang mengerti akan hal-hal gaib. Belum sempat Bang Rusli dan Bang Panjul melanjutkan ceritanya, tiba-tiba saja dari depan teras rumah Bang Rusli datang Bang Ojak yang berteriak meminta Bang Rusli untuk tidak berisik karena waktu sudah malam. "Kalau mau kongko jangan di sini loh, berisik aja, udah malam bego," ujar Bang Ojak dari luar rumah. Bang Rusli yang merasa tidak enak pada tamunya pun berjalan keluar rumah dan menutup pintu rumahnya setelah Bang Ojak pergi. "Buset dah tuh si Ojak, mulutnya kayak petasan korek," ujar Bang Panjul yang sudah tahu dengan sifat Bang Ojak. "Udah biarin aja, yang penting dia masih sehat. Kalau dia sakit, siapa yang nyakitin Rusli sama Dina?" sahut Kak Ratna yang membuat Bang Rusli, Kak Dina dan Bang Panjul tertawa. "Emang sosok gaib yang sering muncul di bengkel abang mengganggu yang kerja di situ Bang?" tanya Kak Dina
melanjutkan pembicaraan mereka dengan suara agak pelan. Ya pastinya mengganggu lah Din. Buktinya, tiba-tiba si Sabar pamit keluar dari bengkel. Padahal waktu itu kerjaan lagi rame. Terus disusul si Ahmad yang juga tiba-tiba pamit. Terus pelan-pelan bengkel sepi, gak ada orderan kan? Jawab Bang Panjul menjelaskan. Loh, bukannya makhluk-makhluk gaib tadi memang udah tinggal di situ Bang? Tanya Kak Dina lagi. Ya kagak. Kalau kata gua, itu makhluk kiriman. Sebelumnya kan usaha Rusli aman dan makin berkembang. Nah, tahu-tahu usahanya anjlok setelah Rusli sering ngelihat penampakan sosok kakek cebol sama nenek peot. Ya abang di mana sih Bang? Kenapa abang nggak cerita ke Neng? Kalau waktu itu ada makhluk kiriman kayak begitu, kan Wak Juhi bisa bantu kita Bang, buat ngusir makhluk jahat itu. Ujar Kak Dina kepada Bang Rusli. Kak Dina tentu saja merasa kecewa karena Bang Rusli tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Andai saja waktu itu Bang Rusli lebih terbuka, mungkin saat ini usaha mereka berdua masih berjalan dan mungkin sudah berkembang lebih maju lagi. Ya namanya rezeki, udah ada yang ngatur Neng. Abang gak percaya sama yang begitu-begituan. Jawab Bang Rusli yang membuat Kak Dina dan Bang Panjul kesel. Nah begitu tuh Din kelakuan laki lu. Kalau dibilangin ngeyel, gak percaya sama yang begitu-begituan. Padahal tiap hari dia ngelihat sosok kakek cebol dan nenek peot itu. Suasana hening sesaat setelah Bang Panjul mengatakan hal tersebut. Kak Dina yang merasa kesal kepada Bang Rusli hanya terdiam memalingkan wajahnya dari Bang Rusli. Sementara Bang Rusli yang mulai merasa bersalah, bingung harus berbuat apa. Beruntungnya saat itu ada Kak Ratna yang bisa mencairkan suasana kembali. Udahlah, yang berlalu biarkan berlalu, yang pergi biarkan pergi. Jangan disesali dan jangan ditangisi, ucap Kak Ratna yang memecah keheningan. Tapi kan Rat, sahut Kak Dina dengan mata berkaca-kaca. Udah Din, gue sama Ratna kesini bukan mau ngebahas soal usaha Rusli yang udah gulung karpet. Tapi kita kesini mau nyari solusi biar perekonomian kita sama-sama bangkit lagi, ujar Bang Panjul yang dengan segera membuat keadaan menjadi lebih baik. Iya Jul, jadi gue sama Dina mau buka usaha kuliner nasi uduk Betawi yang bukanya malam, ucap Bang Rusli menjelaskan. Nah kalau begitu kan mantap, gue demen ini dengernya. Gue tahu lurus. Lu kalau mulai sesuatu gak setengah-setengah dan kebanyakan usaha yang lu jalanin pasti berkembang. Dan gue sama Ratna insya Allah mau ngebantu kalian, balas Bang Panjul yang membuat Bang Rusli dan Kak Dina merasa terharu malam itu. Yang penting kalian harus lebih hati-hati lagi dalam menjalankan usaha, karena dimanapun ada usaha yang kelihatan maju, pasti ada orang-orang yang merasa iri dan mencoba menjegal langkah kita. Makasih Jul, gue utang budi banyak sama kalian berdua, jawab Bang Rusli kepada Bang Panjul dan Kak Ratna. Kita kan udah saudaraan Bang, gak usah begitulah. Bang Rusli dan Dina juga sering bantu kita dulu, balas Kak Ratna yang membuat Kak Dina meneteskan air mata karena terharu dengan kebaikan sahabatnya itu. Udah Din, ngapain lu nangis? Besok lu hitung modal buat belanja berapa, terus buat sewa tempat berapa, dan totalnya berapa, ujar Kak Ratna yang langsung disetujui oleh Bang Panjul. Keesokan harinya Bang Rusli dan Kak Dina mendatangi ruko kecil yang disewakan di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah mereka. Haji Kohar sang pemilik ruko itu awalnya ingin mengontrakkan rukonya itu dengan sistem tahunan. Akhirnya memberi keringanan kepada Bang Rusli dan Kak Dina karena Haji Kohar mengenal baik Bang Rusli dan juga keluarganya. Setelah mendapat harga sewa bulanan dari ruko kecil itu, Bang Rusli dan Kak Dina kembali pulang untuk menghitung semua keperluan yang dibutuhkan untuk warungnya nanti. Dan setelah mendapatkan hasilnya, Bang Rusli dan Kak Dina lalu pergi ke rumah Bang Panjul dan Kak Ratna. Gue udah hitung semuanya Jul, modal awal yang gue dan Dina butuhkan. Alhamdulillah untuk sewa ruko bisa dibayar per bulan. Jadi gue sama Dina perlu modal sekitar 10 juta. Itu udah termasuk bikin meja, kursi sama beli wadah lauk dan gorengannya, ujar Bang Rusli yang sudah menghitung dengan pasti modal yang mereka butuhkan. Itu cukup Din? Tanya Kak Ratna kepada Kak Dina. Insya Allah cukup Rat, mudah-mudahan usaha kita berkembang dan menghasilkan. Amin, jawab Kak Dina yang langsung diamini oleh Bang Rusli, Bang Panjul dan Kak Ratna.
Ya udah, kalau 10 juta cukup, ini kita pinjemin 15 juta. Yang 5 juta buat jaga-jaga. Barangkali ada yang lupa nggak kalian hitung. Jawab Bang Panjul yang mendapatkan acungan jempol dari Kak Ratna. 10 aja Jul, 15 mah kebanyakan. Jawab Bang Rusli dan juga Kak Dina. Udah bawa aja Bang, daripada nanti kalian mondar-mandir. Jawab Kak Ratna. 1 minggu kemudian Bang Rusli dan Kak Dina mulai membuka usaha kulinernya. Tidak lupa juga Bang Rusli meminta doa kepada Bang Ojak dan juga Kak Rompla. Biar bagaimanapun mereka adalah pengganti orang tua Bang Rusli setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Bang Ojak yang memang memiliki sifat angkuh pun menasihati Bang Rusli dengan kata-kata yang pastinya membuat telinga dan hati terasa sakit. Sementara Kak Rompla mendoakan dengan baik supaya usahanya berjalan lancar dan menjadi berkah bagi Bang Rusli dan Kak Dina. Di minggu awal Bang Rusli dan Kak Dina berjualan, antusiasme para pembeli pun terlihat bagus. Hanya dalam waktu 3 jam, nasi uduk, kelontong sayur dan juga lauk pauk lainnya habis terjual. Para pembeli pun memuji rasa masakan Kak Dina yang terbilang enak, dengan rasa yang benar-benar ciri khas dari masakan Betawi. Hari-hari pun berjalan dengan baik, dan usaha nasi uduk Bang Rusli dan Kak Dina pun mulai berkembang. Bang Rusli dan Kak Dina kini menambah porsi dagangannya di malam Sabtu dan malam Minggu, serta mereka memilih libur di malam Jumat. Bang Ojak yang merasa penasaran dengan ramainya warung nasi uduk Bang Rusli pun mulai mendatanginya bersama istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Bang Ojak langsung duduk dan mengambil gorengan yang masih hangat. Bang Ojak pun meminta Kak Dina untuk membuatkan setengah porsi lontong sayur dan setengah porsi nasi uduk untuk dimakan secara bersamaan. Begitu juga dengan istri Bang Ojak yang bernama Kak Yati yang menjadi gelap mata ketika melihat makanan yang tersaji dengan rapi di meja warung Bang Rusli. Kak Yati pun meminta dibuatkan nasi uduk lengkap dengan semur jengkol dan balado telurnya. Bersamaan dengan itu Kak Rompla dan Kang Ujang datang bersama kedua anaknya. Sama seperti Kak Yati, Kak Rompla pun sangat menikmati masakan Kak Dina yang ternyata sangat lezat itu. Masya Allah, ini mah Betawi banget nih. Hebat lu Din, bisa masak beginian. Ujar Kak Rompla yang dengan lahap menyantap nasi uduk dan balado jengkol buatan Kak Dina. Kang Ujang nggak makan Kang? Tanya Kak Dina kepada kakak iparnya tersebut. Saya masih kenyang, tadi habis makan soto Betawi di kantor. Jawab Kang Ujang yang hanya meminum teh manis yang dibuatkan Bang Rusli. Karena makin ramainya pembeli, Kang Ujang pun terlihat pergi dari tempatnya duduk dan mempersilahkan para langganan Bang Rusli dan Kak Dina untuk duduk. Kang Ujang pun meminta istrinya untuk tidak berlama-lama di warung ini karena pembeli semakin banyak berdatangan. Selesai makan, Kak Rompla pun berpamitan kepada Kak Dina dan Bang Rusli dengan memuji dagangan yang disajikan oleh keduanya. Bang Ojak yang melihat adik perempuannya langsung pergi begitu saja mulai menggerutu dan menyebut adiknya tidak tahu malu. Dasar bocah PA, habis makan mirat, bukannya bayar. Dia pikir ini rumahnya Dina kali Bang, emang kagak ada otak itu orang. Balas Kak Yati yang mendukung ucapan suaminya. Udah biarin aja Bang, ini kan warung kita, ngapain pakai bayar segala? Jawab Bang Rusli yang meminta kakak tertuanya itu untuk berhenti mengomel. Enak aja, emangnya jualan kagak pakai modal. Giliran dipinjemin modal nggak mau ngasih, itu si Ujang PH. Malah beli motor baru. Ujar Bang Ojak yang membuat pembeli di warung Bang Rusli tersenyum. Jadi berapa nih semuanya Din? Tanya Bang Ojak kepada Kak Dina. Udah Bang, kagak usah. Lah jangan begitu Neng, ntar dagangan lu kagak dapat untung. Sahut Kak Yati sambil memberikan uang pecahan 100 ribuan kepada Kak Dina. Kak Dina yang sebenarnya sungkan menerima uang dari Kak Yati dan Bang Ojak pun dibuat bingung. Sampai akhirnya Bang Ojak mengatakan, kalau Kak Dina tidak mau dibayar, dia dan keluarganya tidak akan datang lagi ke warungnya. Mendengar hal itu, Kak Dina segera menghitung semua yang sudah dibeli oleh Kak Yati dan Bang Ojak, lalu memberikan kembaliannya. Lah, tumben itu Bang Ojak waras, ujar Bang Dayat yang sedang makan di warung Bang Rusli. Abang lu kesurupan setan mana Rus? Tanya Bang Dayat yang membuat Bang Rusli dan Kak Dina tertawa. Itu mah ketempelan malaikat kali ya, jawab Bang Rusli. Orang sih kerjaannya ngedumel mulu, orang lain mah kagak pernah bener di mata dia. Seletuk Bang Dayat yang membuat semua orang di warung itu tertawa.
Bang Ojak memang terkenal cerewet dan bawel di kampungnya. Dia juga tidak segan membicarakan keburukan adik-adiknya yang menurut pandangannya kurang. Jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang 15 menit. Bang Rusli pun terlihat mulai membereskan perabotannya dan mulai menutup warungnya. Sudah sebulan ini pendapatan Bang Rusli dan Kak Dina meningkat karena warungnya selalu ramai pembeli dan dagangannya selalu laris manis. Tapi hal aneh mulai dirasakan Kak Dina yang sedang mencuci piring kotor dan wadah makanan kotor di kamar mandi warungnya. Bulu kuduk Kak Dina tiba-tiba berdiri dan merinding hebat, dan Kak Dina mulai mencium bau busuk yang membuatnya sangat mual. Hal serupa juga dialami Bang Rusli ketika tiba-tiba saja perutnya merasa mual. Hal itu sering dialaminya ketika dulu Bang Rusli masih memiliki bengkel las. Setiap sampai di bengkelnya, Bang Rusli tiba-tiba saja mual dan terkadang tiba-tiba saja merinding. Dan setelah itu barulah Bang Rusli melihat sosok gaib yang berwujud kakek-kakek bertubuh pendek yang sering dilihat berada di kotak besi tempatnya menyimpan alat. Malam ini ketika Bang Rusli ingin menutup rolling door warungnya, Bang Rusli kembali merasa mual dan juga merasa pusing. Karena itulah Bang Rusli lalu memejamkan matanya dan diam terpaku sebelum menutup rolling door warungnya. Ketika Bang Rusli sudah merasa tidak lagi pusing, Bang Rusli pun membuka kedua matanya dan langsung mendorong rolling door-nya. Tapi tiba-tiba saja ekor matanya Bang Rusli menangkap bayangan yang melesat ke dalam warung. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, Bang Rusli melihat sosok nenek bungkuk yang memunggunginya sedang memegang tempat biasa Bang Rusli dan Kak Dina menaruh nasi uduknya. Tidak hanya itu saja, Bang Rusli juga melihat kakek cebol yang dulu sering ditemuinya di bengkel lasnya kini terlihat sedang duduk di atas kompor tempat Bang Rusli biasa membuat gorengan dan memasak air. Karena tidak ingin kalau Kak Dina juga melihat penampakan itu, Bang Rusli lalu menutup rolling door warungnya dan bergegas pergi meninggalkan warungnya. Keesokan harinya Bang Rusli merasa tidak enak badan dan meminta Kak Dina untuk tidak terlalu banyak membuat dagangan. Badan Bang Rusli tiba-tiba saja demam setelah dia selesai menjalankan sholat subuh. Biasanya setelah selesai sholat subuh, Bang Rusli akan pergi ke pasar bersama Kak Dina untuk berbelanja. Tapi sepertinya hari itu Bang Rusli tidak bisa mengantar Kak Dina karena suhu tubuhnya sangat panas. "Abang kecapean tuh, hari ini kita libur aja ya Bang," ujar Kak Dina yang mulai khawatir dengan kondisi Bang Rusli. Dari depan rumahnya, Kak Dina melihat Bang Ojak yang sudah beberapa kali mondar-mandir lewat depan rumahnya dan selalu memperhatikan rumahnya dengan pandangan yang tajam. Tiba-tiba saja pikiran Kak Dina melayang karena curiga dengan Bang Ojak yang sudah beberapa kali lewat depan rumahnya dan terus memperhatikan rumahnya. Kak Dina mulai merasakan hal aneh ketika semalam dia mencium bau busuk yang sangat menyengat dan juga merasa tiba-tiba saja merinding ketika berada di kamar mandi warungnya. Hari itu sebenarnya Kak Dina memilih libur karena kondisi Bang Rusli yang masih demam. Tapi Bang Rusli merasa sayang kalau harus libur di malam minggu, karena biasanya nasi uduk dan lontong sayur Bang Rusli dan Kak Dina akan langsung diserbu langganannya ketika warung baru saja dibuka. Kak Dina pun setuju dengan apa yang dipikirkan oleh suaminya itu. Tapi Kak Dina juga sudah memiliki firasat tidak baik dan memilih untuk mengurangi porsi dagangannya menjadi 1/4 bagian. Seperti biasanya Bang Rusli dan Kak Dina mulai menyiapkan dagangannya sekitar pukul 4 sore. Bang Rusli yang terlihat sudah lebih baik pun segera berangkat ke warungnya membawa lauk pauk yang sudah dimasak Kak Dina siang tadi. Sementara Kak Dina masih di rumah untuk menyiapkan keperluan lainnya. Sesampainya di warung, Bang Rusli pun dibuat terkejut karena kondisi warungnya berantakan dan tercium bau amis yang sangat menyengat. Bang Rusli yang merasakan adanya hal ganjil pun segera kembali pulang dan langsung mengajak Kak Dina untuk melihat kondisi warungnya. Dan betapa terkejutnya Kak Dina mengetahui beberapa piring telah pecah dan berserakan di lantai, serta wadah-wadah bumbu yang berada di rak penyimpanan bahan-bahan makanan terlihat berjatuhan. Dan yang paling mengganggu mereka saat ini adalah bau amis yang tercium sangat menyengat. Karena mengalami kejadian aneh, Kak Dina pun segera mengajak Bang Rusli ke rumah Haji Kohar untuk memberitahukan apa yang sudah terjadi di warungnya. Haji Kohar yang merasa terkejut dengan cerita dari Kak Dina pun segera menyusul Bang Rusli dan Kak Dina yang sudah terlebih dahulu kembali ke warungnya. Sesampainya Haji Kohar di ruko miliknya yang kini menjadi warung nasi uduk Bang Rusli, Haji Kohar pun tersenyum ketika memandang dengan seksama ke arah dalam warung.
Ada yang sirik sama lu berdua, Neng, ujar Haji Kohar kepada Kak Dina. Mana laki lu? Tanya Haji Kohar yang tidak melihat Bang Rusli. Lagi ngambil dagangan, Wak Haji, jawab Kak Dina. Mendingan malam ini lu gak usah jualan dulu dah. Daripada nama lu berdua rusak, mending malam ini lu libur. Terus itu makanan, lu sedekahin aja deh ya, ucap Haji Kohar yang pandangan matanya terus menatap tajam ke arah dalam warung. Tidak lama kemudian Bang Rusli pun datang dan Haji Kohar memberitahukan apa yang dilihatnya di dalam warung nasi uduk Bang Rusli itu. Kalau libur sehari atau 2 hari, lu kagak bangkrut kan, Rus? Tanya Haji Kohar dengan wajah serius. Ya kagak Bang Haji, cuma sayang aja nih masakan. Jangan disayang-sayang, mending lu bagiin dah ke saudara-saudara lu, teman-teman lu, biar jadi sedekah dan pahala yang bisa menjauhkan kita dari hal-hal buruk, balas Haji Kohar. Emang apa sih Bang? Ada apa di warung saya? Tanya Bang Rusli yang belum yakin dengan apa yang dilihatnya semalam. Mata lu soek kali, Rus. Masa iya lu kagak lihat ada demit nangkring di meja lu itu? Jawab Haji Kohar yang membuat Kak Dina terkejut. Lah, bohong banget lu kalau lu gak lihat itu setan. Ibu Haji Kohar yang membuat Kak Dina mencubit lengan Bang Rusli. Jangan cuma dicubit, Neng. Ketok itu pala laki lu pakai gayung. Celetuk Haji Kohar menambahi. Sekarang lu mendingan pulang daya. Daripada warung lu kedepannya sepi terus bangkrut, mending libur dulu. Insya Allah gue bantu sebisa gue, tapi lu juga harus cari orang yang bisa, ujar Haji Kohar yang tidak dapat lagi dibantah oleh Rusli. Yaudah deh Bang Haji, aneh libur dulu hari ini. Kalau begitu tolong tutupin pintu warung saya Bang, ujar Bang Rusli kepada Haji Kohar yang langsung menonyor kepala Bang Rusli. Enak aja lu, gue sewain ke orang lain baru nyaho lu, balas Haji Kohar. Bercanda Bang Haji, jawab Bang Rusli sambil tertawa. Nah kalau ada janda, infoin ke gua, balas Haji Kohar yang membuat Bang Rusli dan Kak Dina tertawa. Setelah Haji Kohar pulang, Bang Rusli pun segera menutup warungnya dan kembali pulang. Sesampainya di rumah, Kak Dina pun menyiapkan masakannya yang hari ini tidak jadi dijualnya untuk dibawa ke rumah Bang Panjul dan Kak Ratna. Kak Dina juga membagikan masakannya itu kepada keluarga Bang Ojak dan Kak Romla. Walau Kak Dina merasa curiga kepada Bang Ojak, tapi Kak Dina tidak mau terus berburuk sangka sebelum dia mendapatkan bukti terkait hal buruk yang hari ini menimpanya. Setelah sholat maghrib, Bang Rusli dan Kak Dina pun pergi menuju ke rumah Bang Panjul dan Kak Ratna. Tapi sebelum itu mereka berdua mengantarkan makanan yang sudah disiapkan untuk keluarga Haji Kohar. Dan sesampainya mereka di sana, Haji Kohar pun berpesan kepada Bang Rusli untuk tidak membuka warungnya sebelum ada yang bisa mengusir sosok makhluk gaib yang sudah dilihat Bang Rusli dan juga Haji Kohar. Karena kalau Bang Rusli dan Kak Dina memaksakan diri, maka pertaruhannya adalah usahanya yang baru seumur jagung itu. Warungnya akan bangkrut jika mereka memaksakan diri untuk kembali berjualan sebelum makhluk-makhluk gaib kiriman seseorang itu bisa diusir dari warungnya. Bang Rusli dan Kak Dina yang kini merasa yakin kalau warungnya sedang dijaili seseorang pun memilih mengikuti nasihat yang diberikan Haji Kohar. Karena biar bagaimanapun Haji Kohar adalah orang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Gua lagi coba hubungin keponakan gua si Fajar. Mudah-mudahan dia bisa bantu lu berdua. Tapi sekarang Fajar masih di Bogor, jadi lu berdua kudu sabar ya, ujar Haji Kohar menjelaskan. Iya Bang Haji, terima kasih Bang Haji udah ngebantu saya dan istri saya. Bang Haji juga udah nasihatin kita. Terima kasih banyak ya Bang, jawab Bang Rusli yang langsung berpamitan untuk mengunjungi Bang Panjul dan Kak Ratna. Sesampainya Bang Rusli dan Kak Dina di rumah Bang Panjul, mereka langsung menceritakan apa yang kini mereka alami. Dan Bang Panjul semakin yakin kalau orang yang merasa iri kepada Bang Rusli dan Kak Dina adalah orang dekat mereka. Yang lu lihat di warung lu, kakek cebol sama nenek bongkok itu lagi, Rus? Tanya Bang Panjul dengan wajah tegang. Iya Jul, itu aki-aki nongkrong di atas kompor. Terus itu nenek-nenek diem aja sambil megangin magicom, jawab Bang Rusli yang membuat Kak Ratna tertawa. Nah, kalau lu lihat apa Din? Tanya Kak Ratna kepada Dina. Ide amit-amit dah, gue mending kagak lihat Rat. Gue nyium baunya itu nenek-nenek aja udah mual dan merinding, apalagi gue ngeliat penampakannya,
Jawab Kak Dina sambil bergidik. Kan, apa gue bilang, sekarang lu harus usaha buat nyari orang pinter Darus. Jangan sampai usaha lu gulung karpet lagi, ujar Panjul menasihati. Iya Jul, Bang Haji Kohar udah ngasih tahu keponakannya si Fajar buat ngusir itu aki-aki sama nenek-nenek. Jawab Bang Rusil menjelaskan. Bagus dah, mudah-mudahan bisa cepat pergi tuh setan dan enggak balik lagi, seru Bang Panjul yang langsung diamini oleh Bang Rusli. Lagian gue heran deh, kok ada orang yang gak suka sama elu sih? Sampai segitunya itu orang. Tega banget bikin lu susah, Rus. Ibu Bang Panjul. Ya namanya juga orang, pasti kan ada rasa gak senengnya, Jul. Setelah berbincang hangat bersama Bang Panjul dan Kak Ratna, Bang Rusli dan Kak Dina pun pamit untuk pulang. Karena memang malam semakin larut, Bang Rusli yang merasa penasaran dengan warungnya memilih jalan dengan melewati warung tempatnya berjualan nasi uduk. Dan lagi-lagi dia melihat nenek bungkuk ada di depan warungnya dengan posisi membelakangi jalan. Sontak Bang Rusli pun bergidik dan merinding melihat sosok demit yang kini mengganggu usahanya tersebut. Memasuki jalan menuju ke rumahnya, Bang Rusli dan Kak Dina melihat Bang Ojak yang berjalan ke arah rumahnya, tapi pandangannya tertuju ke arah rumah Bang Rusli. Entah apa yang dilihatnya hingga Bang Ojak berhenti beberapa saat di depan rumah Bang Rusli. Mungkin karena mendengar suara sepeda motor Bang Rusli, Bang Ojak langsung berjalan cepat menuju ke rumahnya yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumah Bang Rusli. Bang, maaf nih ya, kok Neng curiga deh sama Bang Ojak? Ujar Kak Dina ketika sudah berada di dalam kamarnya bersama Bang Rusli. Jangan berburuk sangka dulu, kita nggak boleh suudzon sama orang, apalagi Bang Ojak itu abang kita, dia orang tua kita, Neng. Jawab Bang Rusli yang selalu berbaik sangka dan memang tidak pernah marah kepada kakak tertuanya itu. Soalnya Neng udah 2 kali bang ngelihat Bang Ojak kayak begitu bang. Dia kayak lagi ngeliatin apa gitu ke rumah kita, sama kayak yang tadi kita lihat. Ya wajar aja kan kalau Neng curiga sama Bang Ojak, balas Kak Dina menjelaskan. Berdoa saja Neng, mudah-mudahan si Fajar bisa ngebantu kita. Dan alhamdulillah juga Bang Haji Kohar udah menasihati kita Neng. Coba kalau enggak, terus kita nekat buat jualan, bisa amsong itu modal pinjaman, ujar Bang Rusli. Keesokan harinya Bang Rusli dan Kak Dina hanya bersantai di rumah. Tidak seperti biasanya Bang Rusli yang setiap paginya pergi belanja. Di pagi itu dia terlihat duduk santai di teras rumahnya. Di saat bersamaan Bang Ojak lewat di depan teras rumahnya dengan pandangan sinis tanpa menegur Bang Rusli. Bahkan ketika Bang Rusli menegur Bang Ojak, tidak menjawab dan langsung berlalu dari hadapan Bang Rusli. Dasar orang tua budak, gerutu Bang Rusli di dalam hatinya. Sekitar pukul 10 pagi Haji Kohar menelpon Bang Rusli dan memintanya untuk datang ke rumahnya dengan segera karena sudah ditunggu Fajar, keponakan Haji Rusli yang sengaja datang dari Depok untuk membantu Bang Rusli. Bang Rusli pun langsung berpamitan kepada Kak Dina dan pergi ke rumah Haji Kohar. Sesampainya Bang Rusli di rumah Haji Kohar, Bang Rusli pun segera diberitahu oleh Bang Fajar tentang sosok gaib yang merupakan kiriman dukun sakti yang diminta untuk membuat bangkrut usaha Bang Rusli. Orang yang iri sama Bang Rusli ini udah 2 kali minta ke dukun buat bikin usaha abang bangkrut. Gak usah saya sebutin orangnya, nanti malah jadi fitnah. Sekarang yang penting Bang Rusli bisa terus jualan, dan makhluk-makhluk gaib itu biar saya kembalikan ke asalnya ya Bang, ujar Bang Fajar menjelaskan. Gue ikut bagaimana baiknya aja Jar, yang penting usaha gue nggak keganggu dan keluarga gue sehat, jawab Bang Rusli. Ya udah Bang, nanti malam saya balik lagi, kita ke warung abang sekitar jam 12 malam dah, biar kondisi sepi dulu, ucap Bang Fajar menjelaskan. Siap Jar, gue ikut bagaimana baiknya aja, jawab Bang Rusli. Oh ya Jar, gue boleh gak ngajak temen gue buat ikut ngeliat lu ngusir demit itu? Ibu Bang Rusli yang berencana ingin mengajak Bang Panjul. Ngeliat? Lu kata layar tancap Rus, sahut Haji Kohar yang membuat Bang Rusli menggaruk-garuk kepalanya. Bukan begitu Bang Haji, yang mau saya ajak ini orang yang udah ngasih saya modal, jadi biar sama-sama enak gitu. Iya Bang, gak apa-apa, jawab Bang Fajar. Setelah Fajar pergi dari rumah Haji Kohar, Bang Rusli pun menanyakan kepada Haji Kohar tentang orang yang sudah tega mengerjainya. Tapi Haji Kohar menolak memberitahukannya kepada Rusli tentang siapa yang mengirim makhluk-makhluk gaib ini ke tempat usahanya.
Udah Rus, lu mah kagak usah tahu. Lagian juga kagak ada fungsinya lu tahu. Emangnya lu mau apain itu orang? Kalau lu tahu, emang lu bisa nuntut dia? Ucap Haji Kohar yang tetap tidak memberitahukan siapa dalang di balik santet yang menimpa usahanya itu. Ya kagak diapa-apain Bang Haji. Kalau kita tahu kan kita bisa lebih hati-hati lagi. Kudunya lu harus hati-hati ketika lu mulai buka usaha. Ibadah lu tingkatin, sodako lu banyakin, biar hidup berkah kagak keseringan susah. Kan ada dalilnya kalau sedekah itu bisa menolak bala, musibah, santet, teluh, pelet, dan lain sebagainya. Nah, lu banyakin sodako Rusli, ujar Haji Kohar menjelaskan. Iya Bang Haji. Udah lu pulang dah. Lu masakin nasi uduk buat si Fajar tuh. Ntar malam kan lu pada pasti bergadang. Fajar juga kayaknya bawa temennya, ucap Haji Kohar. Siap Bang Haji. Nanti saya masakin nasi uduk sama balado jengkol dah. Ntar saya anterin kemari juga deh ya. Sekarang saya pamit. Assalamualaikum, balas Bang Rusli sambil mencium tangan Haji Kohar. Sekitar jam 8 malam Bang Panjul dan Kak Ratna datang ke rumah Bang Rusli. Setelah sebelumnya Bang Rusli mengabarkan bahwa nanti malam Fajar akan membersihkan warungnya. Supaya tidak ada yang curiga, Bang Rusli, Bang Panjul, Kak Dina, dan Kak Ratna sengaja membahas hal lain. Obrolan mereka malam itu hanya sekedar obrolan biasa semasa sekolahnya dulu. Sekitar pukul 10 malam Bang Rusli dan Bang Panjul pun berangkat ke rumah Haji Kohar. Sementara Kak Dina dan Kak Ratna menunggu mereka berdua di rumah. Sepertinya malam ini Kak Ratna akan menginap di rumah Kak Dina untuk menemani Kak Dina. Bang Rusli yang sudah sampai di rumah Haji Kohar langsung memberikan bungkusan yang isinya nasi uduk dan lauk pauknya kepada Haji Kohar. Haji Kohar pun menerimanya dengan senang hati dan langsung mengajak semua orang yang ada di rumahnya untuk makan bersama. Bang Fajar dan Bang Alung yang baru sampai pun langsung ikut menyantap nasi uduk buatan Kak Dina yang kini sudah terkenal di daerah Rawabunder. Setelah selesai makan nasi uduk buatan Kak Dina, Bang Rusli, Bang Panjul, Bang Fajar, dan Bang Alung segera berangkat menuju ruko milik Haji Kohar yang sudah dikontrakan oleh Bang Rusli. Sesampainya di sana, Bang Alung langsung tersenyum karena menurut dia, sosok yang ada di dalam warung Bang Rusli itu lucu. Hati-hati Lung, itu jin umurnya udah berabad-abad, ujar Bang Fajar. Pantesan, itu nenek sampai bongkok gitu Jar, sahut Bang Panjul. Iya, itu aki-aki juga sampai kisut begitu saking udah tuanya, balas Bang Fajar yang membuat mereka tertawa. Bang Rusli pun langsung membuka warungnya dan mulai membersihkan pecahan piring yang berserakan di lantai yang juga dibantu oleh Bang Panjul, Bang Fajar, dan Bang Alung. Bau busuk dan bau amis pun tercium sangat menjijikan sekali di dalam warung Bang Rusli. Biar baunya hilang, kita bakarin dulu buhur Bang Rusli, ujar Bang Alung yang langsung mengeluarkan benda yang akan dibakar itu serta tempatnya dari dalam tas yang dibawanya. Ini Kong, lu isep nih asap wangi, lu juga boleh nek kalau mau mah, imbu Bang Alung lagi. Sementara itu Bang Fajar terlihat sudah duduk bersila dengan mata tertutup menghadap ke arah belakang warung. Bang Rusli pun diminta menutup rolling door warungnya agar mereka lebih leluasa untuk bekerja. Setelah membakar buhur di dua tempat, Bang Alung lalu duduk bersila di belakang Bang Fajar yang terlihat sedang membaca surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Bang Alung juga mulai mengikuti bacaan ayat-ayat suci yang sedang dibacakan oleh Bang Fajar. Sementara Bang Rusli dan Bang Panjul terlihat diam dan bersikir di dalam hati. Sekitar 10 menit berlalu terdengar suara benda jatuh dan diiringi suara makhluk gaib yang menggeram. Dan ternyata suara yang menggeram itu berasal dari Bang Fajar yang sepertinya sedang kerasukan sosok gaib yang ada di warung Bang Rusli. Assalamualaikum, ucap Bang Alung yang ada tepat di belakang Bang Fajar. Assalamualaikum. Makhluk yang ada di tubuh Bang Fajar pun hanya menggeram, tidak menjawab salam yang diucapkan Bang Alung. Kamu pergi dengan damai atau kami usir dengan paksa dari tempat ini? Tanya Bang Alung kepada sosok yang telah merasuki tubuh Bang Fajar. Sambil memegang pundak Bang Fajar, Bang Alung pun terus membacakan ayat-ayat suci yang membuat sosok gaib itu merasa kepanasan. Ampun, ampun, hentikan, ujar sosok orang tua yang suaranya terdengar berat dan serak. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Bang Alung yang membuat Bang Rusli dan Bang Panjul
menajamkan pendengarannya. Panas, jawab makhluk gaib yang di tubuh Bang Fajar. Oja kali Rus, celetuk Bang Panjul yang membuat Bang Rusli tersenyum. Mendengar celetukan Bang Panjul itu, Bang Alung lalu memanggil Bang Rusli dan Bang Panjul agar mendekat ke arahnya. Ini makhluk mau dibikin ke yang ngirim, apa disuruh pergi saja Bang? Tanya Bang Alung kepada Bang Rusli. Dosa nggak kalau dibalikin? Tanya Bang Rusli yang membuat Bang Alung tersenyum. Udah balikin aja, dosanya kita bagi 2 Rus, celetuk Bang Panjul yang lagi-lagi membuat Bang Rusli tersenyum. Dah buruan, serius ini, mau dibalikin apa suruh pergi? Seru Bang Alung menunggu keputusan dari Bang Rusli. Udah balikin dah, biar dia rasa apa yang kurasa, jawab Bang Rusli yang membuat Bang Panjul tertawa sambil mengacungkan jempol ke arahnya. Ya udah, abang minggir dah, pinta Bang Alung yang langsung membuat Bang Rusli dan Bang Panjul kembali ke tempatnya. Bang Alung kini terlihat gemetar dengan mata terpejam. Tubuhnya seperti mengeluarkan asap tipis dari pundaknya, dan setelah itu Bang Alung terlihat lemas dan nafasnya tersegal-segal seperti orang yang habis berlari. Bang Fajar yang terlihat kembali sadar lalu membantu Bang Alung untuk memulihkan tenaga Bang Alung yang sudah habis terkuras. Bang Rusli pun dengan sigap memberikan air mineral kepada Bang Alung. Lu buang kemana Lung? Tanya Bang Fajar kepada Bang Alung yang terlihat sudah membaik. Gua balikin ke yang ngirim, jawab Bang Alung sambil mengambil sebatang rokok lalu membakarnya. Buset, ngapa lu balikin? Bukannya lu buang aja? Balas Bang Fajar yang merasa kaget mendengar jawaban dari Bang Alung. Tuh, yang mau nanggung dosanya. Balas Bang Alung sambil menunjuk Bang Rusli dan Bang Panjul yang terlihat tersenyum. Bang, yang ngirim saudara Bang sendiri. Kalau dibalikin, itu orang bisa kena imbasnya lebih parah, ujar Bang Fajar yang seketika membuat Bang Rusli terkejut. Astagfirullah. Gua nggak tahu Jar, gua pikir balik ke yang ngirim ya cuma nakut-nakutin gitu, atau ngapain kayak di rumahnya, balas Bang Rusli yang menyesali keputusannya. Udah biarin aja, nasi sudah jadi bubur, kasih kecap sama kerupuk jadi enak, celetuk Bang Panjul. Nah yang satunya gimana Jar? Tanya Bang Rusli menanyakan sosok nenek yang selalu dilihatnya bersama sosok kakek cebol. Mereka sepaket Bang, kalau yang satu dibalikin ke yang ngirim, yang satu juga ikut, jawab Bang Fajar menjelaskan. Bau menyengat dan bau amis yang tadi membuat mual tiba-tiba hilang, dan suasana panas yang tadi terasa kini berubah menjadi normal kembali. Bang Fajar dan Bang Alung pun lalu memagari warung Bang Rusli supaya tidak mudah ditembus oleh guna-guna ilmu hitam dari orang-orang yang iri terhadap usaha Bang Rusli. Terus kayaknya Bang Ojak dah yang ngirim lu, soalnya demi tadi kan bilang jaja gitu, mungkin maksud dia ojak gitu kali ya, ujar Bang Panjul yang membuat Bang Fajar dan Bang Alung tertawa. Tapi tidak bagi Bang Rusli yang kini mulai menyesali keputusannya tadi. Tenang Bang, Bang Ojak aman, bukan dia orang yang iri sama Bang Rusli, ucap Bang Fajar yang membuat Bang Rusli mengucap syukur. Alhamdulillah, sekarang warung sudah aman Bang. Nah sekarang kita tolong yuk keluarga abang yang sekarang lagi diamuk sama demit aki-aki itu, imbu Bang Fajar yang langsung disambut gembira oleh Bang Rusli dan Bang Panjul. Setelah menutup warungnya, Bang Rusli, Bang Panjul, Bang Fajar, dan Bang Alung segera pergi menuju ke rumah Bang Rusli. Dan sesampainya mereka di jalan menuju rumah Bang Rusli, terlihat sudah banyak sekali orang yang berkumpul di depan rumah Kak Rompla. Kak Rompla dan 2 anaknya terlihat menangis melihat Kang Jajang yang tiba-tiba saja berteriak kesakitan. Bang Fajar dan Bang Alung pun segera menghampiri Kang Ujang yang mengerang kesakitan di bagian kepalanya. Bang Rusli dan Bang Panjul pun kini ikut membantu Bang Fajar dan Bang Alung mengobati Kang Ujang. Ini ketempelan jin jahat Bu, udah ibu gak usah nangis terus, ujar Bang Fajar yang meminta Kang Rompla berhenti menangis. Kak Dina dan Kak Ratna pun terlihat ada di samping Kak Rompla dan berusaha untuk menenangkannya. Bang Fajar dan Bang Alung terlihat terus membacakan ayat-ayat suci untuk menghilangkan jin tua yang selama ini sudah menghancurkan usaha Bang Rusli. Dan malam itu Bang Fajar dan Bang Alung berniat membuat Kang Ujang jerah agar tidak lagi mengirim guna-guna kepada Bang Rusli dan Kak Dina. Kamu siapa? Ngapain kamu mampir ke sini? Tanya Bang Fajar kepada Kang Ujang yang sedang dirasuki sosok kakek cebol dan nenek bongkok yang dikirimnya melalui bantuan seorang dukun. Aku disuruh orang ini untuk menutup warung milik Rusli,
ucap Kang Ujang dengan suara berat dan serak. Disuruh ngapain? Tanya Bang Ojak yang tiba-tiba saja masuk dan kini sudah berdiri di depan Kang Ujang. Bikin bangkrut usaha Rusli, jawab Kang Ujang dengan suara berat. Ujang yang nyuruh kamu buat bikin bangkrut usahanya Rusli? Tanya Bang Ojak yang sepertinya belum puas dengan jawaban demit yang ada di tubuh Kang Ujang. Ya, jawab demit itu sambil Kang Ujang menganggukkan kepalanya. Pantesan, brengsek juga ini orang, dasar orang tolol, ujar Bang Ojak yang merasa sangat kesal kepada adik iparnya itu. Udah, lu sekarang balik ke dukun lu dah. Kalau mau ngamuk sama dukun yang memelihara lu berdua ya, ujar Bang Alung yang langsung memegang kepala Kang Ujang, yang juga dibantu Bang Fajar yang memegang erat kaki Kang Ujang. Setelah beberapa saat Kang Ujang pun tersadar, lalu duduk dengan tubuh lemas. Dia merasa kaget karena saat itu rumahnya dipenuhi banyak orang. Bang Ojak pun lalu mengambilkan air di gelas besar yang akan diberikan kepada Kang Ujang. Tapi alih-alih memberikan air itu untuk diminum Kang Ujang, Bang Ojak malah menyiramkan air itu ke wajah Kang Ujang, yang tentu saja membuat Kang Ujang emosi. Walau tubuhnya lemas, tapi Kang Ujang tetap berniat membalas apa yang sudah dilakukan kakak iparnya tersebut. Tadi ada yang rekam pengakuan orang goblok ini nggak ya? Tanya Bang Ojak kepada orang-orang yang melihat Kang Ujang kerasukan demit kiriman dukun yang telah dibayarnya. Di saat yang sama, Kak Dina yang merasa sangat kesal dengan perbuatan Kang Ujang lalu menunjukkan video rekaman yang memutar kejadian di mana Kang Ujang sedang kesurupan tadi. Dengan rasa malu, Kang Ujang pun diam dengan wajah tertunduk. Bang Rusli yang memang memiliki jiwa pemaaf langsung mendekati Kang Ujang dan meminta penjelasan dari Kang Ujang. Kalau saya ada salah, saya minta maaf Kang. Sekarang Kang Ujang bilang, apa salah saya dan apa kekurangan saya? Ujar Bang Rusli yang membuat Kang Ujang makin tertunduk malu. Saya nggak nyangka kalau Kang Ujang tega berbuat begitu sama saya. Ibu Bang Rusli lagi yang langsung berdiri dan pergi dari rumah Kak Romla. Malam itu menjadi saksi bahwa siapa saja dapat melakukan kejahatan jika di hatinya ada rasa iri dan rasa benci. Beruntungnya Bang Rusli dan Kak Dina yang dikelilingi orang-orang baik yang membantunya. Walau sempat berburuk sangka kepada Bang Ojak, tapi pada akhirnya semua tahu siapa yang sebenarnya sudah melakukan kejahatan. Alhamdulillah sampai hari ini warung nasi uduk Bang Rusli dan Kak Dina masih berdiri dan semakin berkembang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.